Selamat datang saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali di channelnya Bang Ridwan, channel Cendekiawan Muda. Kali ini kita akan mendatangkan narasumber mahasiswa yang berasal dari Sumatera Selatan, dari Palembang, yang kuliah di Pulau Jawa. Dia mantan ketua umum HMJ Domisioner tahun 2018-2019. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama tentang apa itu HMJ dan bagaimana kelebihan, kekurangan, dan pentingnya untuk berorganisasi intra di dalam HMJ semisalkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama di video selanjutnya. Selamat datang ya untuk Bang Yono di channel kita, channel Bang Ridwan, yaitu Cendekiawan Muda. Untuk malam ini kita akan belajar bersama dengan Mas Yono sebagai narasumber, sebagai mantan ketua umum Domisioner HMJ. Nah, Bang Yono boleh diperkenalkan sebentar dengan teman-teman semua supaya mengerti. Kenal ya. Ya, terima kasih Mas waktunya untuk mengenai perkenalkan diri saya tadi, bahwasanya sedikit-sedikit. Nah, sebelumnya untuk mengenai suatu organisasi, sebelum memasuki, ada kala baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalan. Jadi pepatah biasanya mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kayak orang pacaran ya. Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Naryono. Untuk mengenai asal ataupun tempat, saya dilahirkan di Palembang. Nah, organisasi saya sendiri bisa disebutkan bahwasanya saya mengikuti organisasi Formasta, yaitu Forum Mahasiswa Sumatera. Nah, jadi untuk mengenai forum ini sendiri, bahwasanya itu menyangkut suatu wawasan yang sangat luas sekali, bahwasanya dari Pulau Sumatera digabungkan menjadi satu. Nah, iya. Tapi organisasi Formasta itu di luar kampus ya Mas ya? Oh iya, di luar beda kampus dengan HMJ. Iya Mas. Jadi sebenarnya itu saya juga mengikuti organisasi lain. Apa saja Mas organisasi yang diikuti selama ini ketika kuliah ini? Kalau saya sendiri berdominan di PMI Mas. PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Terus kalau ini Mas, ngomong-ngomong HMJ, Mas Yono ini ya, ngomong-ngomong HMJ, ikut HMJ ini sejak semester berapa Mas? Nah, untuk mengenai HMJ sendiri sebenarnya kan itu sudah diperkenalkan dari semenjak maba. Mahasiswa baru itu sudah diperkenalkan apa sih itu HMJ. Sebenarnya itu kan himpunan mahasiswa jurusan, yang dimana organisasi intra yang didirikan oleh jurusan sendiri. Gitu, Mas. Kalau ini Mas, sampean kan ikut organisasi intra ini ya, himpunan mahasiswa jurusan sejak maba. Nah, ini kan informasi yang saya dapat, sampean ini adalah pernah menjabat sebagai ketua umum pada masanya. Nah, itu pada tahun berapa Mas? Semester berapa, tahun berapa itu? Ya, alhamdulillah kemarin itu sebenarnya untuk mengenai ketua itu ya tipis dalam pemilihan sendiri, karena dulu untuk mengenai ketua sendiri saya juga tidak terlalu berminat menjadi ketua. Nah, alhamdulillah kok bisa kepilih, saya juga tidak tahu. Nah, untuk mengenai keberuntungan berarti ya Mas? Iya Mas, saya katakan seperti itu. Dan untuk mengenai semester sendiri saya menjabat yaitu dari semester 3 sampai semester 4 ya. Nah, setelah menjabat itu Mas, otomatis kan ketika sampai menjabat sebagai ketua umum himpunan mahasiswa jurusan ini, sedikit banyak memahami isi di dalamnya. Nah, kira-kira untuk ini Mas,
sebagai wawasan kita bersama dan juga untuk teman-teman nanti yang melihat konten ini, pentingnya organisasi himpunan mahasiswa jurusan ini bagaimana Mas untuk mahasiswa yang kuliah, entah nanti berguna untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah semester atas gitu. Ya kalau menurut saya sendiri seperti ini Mas. Ya, Nah. enaknya ngomong tuh kalau di intra sama ekstra itu juga sama enak, tergantung pada diri kita sendiri. Bahwasanya organisasi itu untuk pencapaian ataupun mengolah skill ataupun memproses diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah kalau di intra sendiri itu biasanya lebih dekat sama dosen-dosen dan para cewek-cewek gitu. Ya enggak bukan itu gitu ya. bonusnya Ya, ya. itu bonusnya, suatu bonus yang ada di organisasi ekstra maupun intra. Intra. Kalau ekstra itu ya kalau saya sendiri lebih ke interaksi. Interaksi dan lain sebagainya, itu link-link untuk mengenai yang di luar itu alhamdulillah juga banyak Mas. Dibandingkan di intra, karena intra sendiri cakupannya kalau menurut saya kurang luas. Ya. Berarti salah satu bonus berorganisasi itu selain membekali diri dengan kemampuan lain, skill lain, termasuk relasi, relasi cewek cantik juga. Karena kalau sudah jadi pengurus, apalagi ketua HMJ ini dianggap sebagai senior ya. Jadi juniornya itu yang cantik pasti berdiri. Oh iya Mas, ngomong-ngomong, nah ini kan beberapa teman-teman mahasiswa kadang ada yang bingung antara organisasi ekstra dan organisasi intra. Jadi sulit untuk membedakan kadang teman-teman mahasiswa ini. Nah, salah satu jenis-jenis organisasi intra itu bagaimana, organisasi ekstra itu bagaimana? Apa saja nama-namanya Mas, biar jelas gitu. Dalam artian tadi maksudnya nama-namanya gitu. Organisasi intra itu apa saja, organisasi ekstra apa saja misalnya. Oh iya, terima kasih. Kalau di kampus saya sendiri bahwasanya untuk di organisasi intra itu ada banyak Mas. Ada banyak ya, semisal kayak dari himpunan sendiri, dari UKM dan sebagainya. Nah, UKM itu dipecah lagi. Ada beberapa UKM yang ada di kampus saya. Jadi kalau semisal jadi mahasiswa di kampus saya, kampus saya terutama ya seperti itu Mas. Ya jadi enaknya ngomong itu semua insya Allah sudah ada dari UKM untuk melatih skill kita sendiri. Nah kalau di intra sendiri biasanya itu ada organisasi kayak semisal PMII dan HMI, GMNI, IMM dan lain sebagainya. Itu yang ekstra ya Mas? Ya, yang ekstra. Yang intra kayak HMJ, UKM tadi ya, macam-macam. Nah, mungkin itu tadi salah satu jenis-jenis organisasi ya, di yang ekstra seperti PMII, HMI, GMNI, IMM dan lain-lain itu. Kalau yang intra semacam HMJ, UKM, nah itu termasuk intra kampus yang dinaungi oleh kampus itu sendiri. Nah, ini Mas Yono, kan ada tuh mahasiswa yang kuliah-kuliah saja, mereka tidak berorganisasi, tapi banyak juga mahasiswa yang berorganisasi. Bahkan yang sering eksis ini, yang memiliki semangat tinggi ini rata-rata anak-anak organisasi. Nah, keuntungan ikut organisasi itu yang membedakan antara mahasiswa berorganisasi dan yang tidak ini kira-kira bagaimana Mas Yono, sehingga organisasi ini menjadi hal yang paling diminati di dalam kampus. Kalau untuk mengenai hal tersebut bisa bahwasanya kalau tanggapan saya sendiri ya, ini dari pribadi saya sendiri, untuk mengenai suatu organisasi itu kan ya itu tadi bahwasanya melatih skill diri kita agar lebih ada suatu peningkatan. Yang sebelumnya itu bahwasanya kita malu-malu di dalam kampus ataupun di lingkungan
kita sekitar kayak di rumah itu kan Hmm. kita agak malu-malu sama tetangga dan sebagainya. Dan kalau sudah mengikuti organisasi dan sudah mengenal bahwasanya karakter seseorang itu nanti akan bisa menyelesaikan dan sebagainya. Dan kalau semisal dari mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi itu sebenarnya itu juga mengenai biasanya ya Mas, itu juga ada yang paham tentang organisasi dan ada yang tidak. Jadi dia itu terkadang saya sendiri memaknai sudah pernah mengikuti organisasi tersebut dan untuk saat ini mau vakum. Itu ada mahasiswa yang seperti itu. Dan ada lagi juga mahasiswa yang akademis. Akademis. Jadi kalau semisal akademis itu hanya memikirkan suatu nilai dan nilai dan tugas. Jadi kayak mungkin ini kadang teman-teman organisasi itu nyebutnya mahasiswa robot gitu. Tapi bukan lah, cuma bercanda. Iya. Nah, gini Mas Yono, kalau ini cara ini ya, kan organisasi intra maupun ekstra yang kita bicarakan ini kan termasuk organisasi yang berbasis apa ya, struktural. Jadi semua aturan-aturan itu sudah ditetapkan di sana seperti AD dan ART dan lain-lain, itu konstitusi. Nah, otomatis kan tidak semua orang itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di dalamnya ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, kira-kira untuk teman-teman mahasiswa ini bisa bergabung di organisasi HMJ misalnya, bergabung sebagai anggota di HMJ ini salah satu cara dan persyaratannya gimana Mas itu? Ya mungkin untuk mengenai mahasiswa yang ingin bergabung di suatu himpunan atau band dan sebagainya itu pasti yang satu ada tes Mas. Tes ya? Ya, tes dulu. tes terlebih dahulu. Kayak masuk kampus juga ya ada tesnya? Ya, ada tesnya. Jadi nanti sekiranya kalau semisal mahasiswa itu mampu ataupun bisa mengolah skill di dalam suatu organisasi tersebut maka akan diterima gitu. Dan mungkin tesnya nanti kan ada beberapa tahap ya, misalnya seperti itulah pokoknya. Jadi sudah paham sendiri Mas Ridwan ini. Mungkin Mas Ridwan ya juga senior saya gitu. Bukan. Ya enggak Mas. Ya. Jadi untuk mengenai tes-tes tersebut ada beberapa tahap. Dan setelah itu nanti ada suatu makrab. Nah makrab nanti ada pembekalan suatu organisasi yang berapa hari itu Mas? Kalau di himpunan sendiri biasanya itu ada 3 hari ataupun 2 hari gitu. Sampai 3 hari ya. Tes kampus atau tes sekolah itu aja nggak sampai berhari-hari. Itu makanya Mas untuk pelatihan. Oh iya, pembekalan ya. Pembekalan. Nah ini Mas Yono, kalau kita bicara kuliah kan tugas-tugas sudah banyak sekali ya, banyak sekali tugas dari dosen, apalagi belum lagi kita ketemu dengan dosen-dosen yang killer itu. Nah itu kan otomatis kita akan kesulitan membagi waktu antara organisasi dan juga tugas kuliah. Nah ini biasanya pengalaman sampean atau teman-teman organisasi ini gimana supaya bisa melakukan dua hal ini, berorganisasi tetapi kuliah tetap dilakukan. Nah ini caranya gimana itu biasanya? Kalau menurut pengalaman saya sendiri, waktu saya mengikuti organisasi awal itu saya mempunyai suatu jadwal. Nah di buku saya itu ada jadwal untuk mengenai kuliah dan organisasi dan untuk kegiatan sehari-hari gitu. Dan lama kelamaan nanti akan terbiasa. Dan saya juga pernah menginjak fase yang dimana itu sangat malas Mas. Malas. Titik kebosanan ya. Jadi di saat saya ingin domis ataupun pergantian kepengurusan, nah disitulah saya sudah agak malas gitu Mas. Oh iya Mas Yono. Dalam kopinya diminum dulu. Iya, Mas, apa? Iya. Ini tadi kopi kapal api. Ya saya minum dulu Mas. Iya. Kalau kita ini kan
Jadi kan kalangan mahasiswa ya Mas ya. Jadi tradisinya ya tradisi mahasiswa, kopinya satu untuk berdua. Begitu. Beda lagi dengan kaum-kaum apa tinggi lah, kita mahasiswa tradisinya mahasiswa. Nah, terus gini Mas, apa selain mengatur waktu tadi bahwa berarti kalau kita berorganisasi itu setidaknya kita memiliki kebijakan untuk menyusun ya jadwal atau mengembangkan kedisiplinan supaya dua-duanya bisa dijalankan. Oh ya Mas Yono, untuk selanjutnya ya, ini menjadi momok atau menjadi masalah sebenarnya bagi kalangan mahasiswa. Ada mahasiswa kupu-kupu bahasanya biasanya kita sering menyebutnya yang kuliah pulang itu, dengan mahasiswa aktivis atau mahasiswa yang berorganisasi. Nah, banyak mahasiswa yang berorganisasi di lapangan ini ya. Mereka kuliahnya molor-molor ya, banyak kan. Nah, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Nah, alhamdulillah saya terhindar dari penyakit itu. Dulu saya lulus itu 3,5 tahun, semester 7 alhamdulillah saya sudah ujian, semester 8 saya di wisuda, dan alhamdulillah setelah itu bisa lanjut di jenjang S2-nya langsung. Jadi tersistematis. Nah, ini sebagian mahasiswa yang berorganisasi molor-molor. Nah, ini kira-kira pandangan sampean terhadap organisasi dan juga mahasiswa yang berorganisasi ini gimana Mas? Ada masalah bagaimanakah di sana kok yang berorganisasi banyak yang molor, menunda kelulusan dan lain-lain itu. Nah, itu kan menjadi menciderai nama baik para aktivis, bukan begitu kan? Gimana itu Mas? Oh iya Mas, saya sedikit tambahan. Iya, tanggapan biasanya untuk mengenai apa namanya kuliah yang molor-molor itu kan, kalau dari segi aktivis ya, bahwasanya itu hal yang wajar. Karena hal yang wajar. Karena dari suatu pemikiran aktif itu hanya bisa memikirkan kedepannya, dan untuk mengenai tujuan yang awal itu terlalu ditinggalkan Mas, gitu. Tidak terlalu diutamakan, padahal kan untuk mengenai kuliah itu sebenarnya tujuannya apa sih ya? Tujuannya itu hanyalah untuk meraih suatu ijazah sebenarnya Mas. Sebenarnya, dan untuk mencari peluang kerja. Nah, tetapi dari mahasiswa aktif itu sendiri, kalau pendapat saya itu seperti ini. Kita mencari suatu relasi yang banyak terlebih dahulu. Habis itu kalau sudah mumpuni turun ke suatu wilayah ataupun ke masyarakat, itu bisa berguna gitu. Kalau dari segi aktivis. Nah, untuk molor-molor itu kan ada suatu aktivis itu tidak memikirkan skripsinya. Nah, dan dia aktif sekali di dalam organisasi. Jadi nggak seimbang ya? Nah, tidak seimbang. Kuliah dan organisasinya. Nah, bisa dikatakan tidak seimbang seperti itu Mas. Dan untuk mengenai hal tersebut, seharusnya dari kaum milenial itu kan harus itu harus selalu memikirkan bahwasanya kita itu masih dibiayai suatu orang tua, dan seharusnya kita harus bisa membanggakan kedua orang tua kita. Nah, sebenarnya cuma membagian orang tua itu, kalau kita sudah diwisuda itu alhamdulillah, insya Allah lah orang tua kita itu sudah bangga karena melihat anaknya yang sudah diwisuda gitu lah. Walaupun kita memikirkan kedepannya itu, wah setelah wisuda itu mau berbuat apa gitu loh Mas. Ya itu kan ini Mas, banyak kan mahasiswa yang mereka itu senang banget wisuda kan. Padahal di balik wisuda itu banyak tangisan ya kan dihadapi, karena dihadapkan dengan dunia nyata yang lebih berat. Terus gini Mas, berarti kan intinya bukan organisasinya yang keliru ya. Jadi kembali lagi ke dirinya masing-masing. Kalau berorganisasi itu sangat baik karena melakukan penempahan diri yang lebih kompleks, lebih relevan, lebih komprehensif begitu.
Jadi apa-apa yang dipelajari di kampus itu didukung dengan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan di dalam organisasi. Lebih mantap itu kalau dilakukan. Cuman kalau ada masalah terhadap telatnya lulus atau perkuliahan atau nilainya jelek dan lain-lain, itu bukan masalah organisasinya tapi pelakunya atau mahasiswanya, begitu Mas Yono. Iya, bisa. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Yono ya terkait dengan HMJ sebagai organisasi intra. Tadi sudah dijelaskan bagaimana perbedaannya dengan organisasi ekstra, bagaimana keuntungan yang didapatkan oleh para anggotanya atau mahasiswa yang berproses di sana. Nah, intinya adalah belajar itu memerlukan ekstra yang lebih. Semakin banyak kita belajar, semakin mantap kita belajar, maka semakin baik pula untuk diri kita. Nah, untuk itu artinya belajar adalah sangat penting. Belajar adalah hal yang prioritas, harus diutamakan. Masalah nanti bagaimana hasilnya, kita setelah jadi mahasiswa atau setelah jadi aktivis, itu mau jadi politikus, mau jadi para pelopor agama ataupun umarok, terserah, itu sesuai dengan orientasinya masing-masing dan juga nasib yang melekat pada masing-masing mahasiswa yang berproses tersebut. Oke, mungkin itu saja dari perbincangan kita ya Mas Yono. Semoga nanti Mas Yono juga bisa ini Mas Yono, pengalaman yang sampean share ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, begitu ya. Mas Yono ini dari Palembang ya Mas. Oh iya, dari Palembang, bayangkan dari Palembang menuntut ilmu, kuliah di Pulau Jawa. Nah, itu adalah kebijaksanaan yang perlu diapresiasi, perlu dicontoh, diteladani untuk motivasi generasi-generasi yang lainnya. Jangan pernah putus asa, jangan bosan, kita akan terus belajar. Jangan lupa juga subscribe, share, and like channel ini untuk sebagai bahan edukasi. Semoga bermanfaat selalu. Terima kasih.